Kalwedo Basudara, enumerator Desa Maluku Baradaya. Jumpa lagi dalam pembelajaran konsep-konsep yang berkaitan dengan tugas enumerator desa dalam pengambilan data khususnya yang ada pada formulir C. Pada video ini, kita belajar mencatat beberapa hal, diantaranya 1. Kafe, restoran, dan rumah makan 2. Toko obat dan apotik 3. Gelandangan dan pengemis 4. Anak jalanan 5. Rumah singgah dan 6. Sistem drainase. Kita mulai yang pertama, kafe, restoran, dan rumah makan. 1. Terkait kafe, restoran, dan rumah makan, hanya dicatat jumlahnya. Penjelasan tentang kafe, restoran, dan rumah makan silahkan Basudara pelajari sendiri pada video yang linknya telah kami sertakan pada deskripsi. 2. Toko obat dan apotik. Baik apotik atau toko obat sama-sama memerlukan izin untuk beroperasi. Namun, apotek dan toko obat memiliki perbedaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apotek dioperasikan oleh seorang pekerja farmasi yang disebut apoteker. Sedangkan toko obat tidak memerlukan seorang apoteker untuk dapat beroperasi. Di toko obat, obat-obatan yang dapat dijual lebih terbatas dibandingkan dengan apotek. Apotek bisa menjual obat-obatan yang tidak ditemukan di toko obat. 3. Gelandangan dan pengemis. Terkait gelandangan dan pengemis, hanya dicatat jumlahnya. Untuk mengetahui bila mana seseorang diklaim sebagai pengemis atau gelandangan, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengemis. Pengemis adalah seorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Yang kedua, gelandangan adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Baik gelandangan maupun pengemis, keduanya merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak. Berkeliaran di dalam kota, makan minum serta tidur di sembarang tempat. 3.A. Karakteristik gelandangan. 1. Anak sampai usia dewasa laki-laki atau perempuan usia antara 18 sampai 59 tahun tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar. 2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas. 3.B. Karakteristik pengemis. 1. Anak sampai usia dewasa laki-laki atau perempuan usia antara 18 sampai 59 tahun. 2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. 3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan kadang mendoakan sumbangan untuk organisasi tertentu. 4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap membaur pada penduduk pada umumnya. Demikian penjelasan tentang pengemis dan gelandangan. Selanjutnya, 4. Mencatat jumlah anak jalanan. Enumerator harus mengerti dulu konsepnya baru mencatat. Berikut penjelasan anak jalanan. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar aktivitas hidupnya berada di jalanan, pusat kota, dan fasilitas umum lainnya. Menurut UNICEF, anak jalanan adalah anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun yang telah meninggalkan dan melepaskan diri dari orang tuanya, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam buku Sosiologi Anak, Profesor Dr. Bagong Suyanto menjelaskan bahwa secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.
Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah diaman untuk membantu menopang ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 2. Children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu atau jarang. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena sebab biasanya kekerasan atau lari dari rumah. 3. Children from of the family, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meski anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Dengan penjelasan singkat tadi, enumerator pasti bisa mengerti dan tentunya untuk pendalaman pemahaman akan konsep anak terlantar, enumerator dapat berkoordinasi dengan instansi teknis yang menangani. Berikutnya, 5. Rumah singgah. Rumah singgah adalah tempat perantara yang sifatnya sementara bagi para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak-pihak yang mau menolong mereka. Rumah singgah merupakan proses pembinaan yang sifatnya tidak resmi, yang mana ini diberikan dengan suasana yang baik untuk dikaitkan dengan proses resosialisasi anak jalanan, dengan tujuan untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan yang disesuaikan dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Peran rumah singgah adalah sebagai tempat perlindungan bagi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin saja akan menimpa anak jalanan dari berbagai kekerasan perilaku yang berupa penyimpangan seksual atau berupa kekerasan fisik lainnya. Selanjutnya, 6. Sistem drainase. Apa itu sistem drainase? Sistem drainase adalah suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air dalam suatu lingkungan. Hal ini mencakup segala bentuk struktur dan saluran yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dan limbah menuju tempat yang lebih aman. Pembelajaran lebih lengkap terkait drainase dapat menonton video pada link yang kami sertakan. Data terkait drainase dicatat jumlah sistem drainase yang ada di desa dan hanya dibatasi 1. Gorong-gorong, parit, got yang dicatat. 2. IPAL. Contoh pencatatan di Kelurahan Tiakur. A. Gorong-gorong. 1. Gorong-gorong 1 berlokasi di RT 2 dengan panjang 2 km. 2. Gorong-gorong 2 berlokasi di RT 4 dengan panjang 3 km, dan seterusnya. B. IPAL 1. IPAL 1 berlokasi di RT 2 Perumahan Guru dengan panjang 2 km. 2. IPAL 2 berlokasi di RT 4 Perumahan Dosen dengan panjang 3 km, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu belajar kita. Tetap semangat dan percaya diri. Yakin dengan Tuhan, pasti bisa. Kalwedo.